Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita akan masuk ke DCWT sesi kedua. Untuk di sesi kedua ini seperti biasa kita akan membahas lebih ke komen dan juga charting beberapa altcoins. Untuk data-data penting sudah beres ya minggu ini karena Sabtu biasanya hanya bintang 2 dan bintang 1 saja. Jadi ya nggak akan terlalu menggerakkan market biasanya ya. Dan untuk besok juga udah nggak ada event sama sekali. Nah untuk besok hari Minggu kita akan upload video juga untuk pembahasan minggu ke depan nih. Minggu ke depan ada apa aja. Nah, jadi ya kita nggak akan kaget. At least buat yang terus ngikutin ya. Kalau yang nggak ngikutin bolong-bolong ya mungkin bisa kaget. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan komen, kita lihat dulu kondisi Bitcoin dominance. Dan sekarang kondisinya itu sedang koreksi signifikan lagi ya. Jadi ini udah masuk hari ketiga nih ya, koreksi lumayan. Dan kalau kita lihat di sini EMA20 mulai berubah menjadi resisten. Apakah ini adalah momentum untuk altcoins mulai mengambil kuasa sedikit ya? Bisa aja ya, tetapi kalau gue ingatkan lagi tetap masih usahakan mayoritasnya tuh masih Bitcoin ya, 70-30 ya. Kenapa 70-30 ya? Karena kondisinya balance sheet ini masih belum ada peningkatan ya. Interest rate kan kita udah bahas kemarin ya, udah mulai turun, which is good ya. Nah, tetapi balance sheet masih terus terjun payung, maka dari itu manage your expectation. Jangan berharap seperti 2021. Kalau lu berharap, ya bang tipis-tipis bang, misalkan kayak gini lah ya, kecil-kecil, koreksi-koreksi gitu, ya boleh aja ya. Tapi jangan sampai mau kemakan lagi dengan naratif yang kasarnya beginilah ya. Oh, lu masukin berapa banyak ke altcoins ini nanti jadi berapa M. Jangan ya, jangan. Udah berapa banyak orang yang curhat ya, udah bukan lapor lagi, bentuknya udah curhat ya. Dari April Maret begitu. Waduh bang, hancur bang ya. Waduh, gua ikut ada yang depannya M dulu ya, si altcoins ya. Ada yang macam-macam ya. Ya itu kemakan dengan narasi altcoins akan terjadi dalam waktu dekat. Dan itu bukan cuma di Indonesia loh, jangan salah. Di luar negeri juga banyak kok ya. Wah, altcoin season. Itu dipanggilin ya dari 2022 sampai sekarang nggak datang-datang. Begitu. Kenapa nggak datang-datang? Karena seperti yang gue sudah sering bilang ya, altcoins itu bukan datang dengan cara orasi, dengan cara dipanggil, di telepon. Enggak. Kita butuh liquidity. Jadi selama balance sheet-nya masih terus begini nih ya sulit kita untuk dapat kayak 2021. Gitu. Tapi ya makanya gue ingatkan sekali lagi, hati-hati jangan sampai setiap kali terjadi koreksi yang lumayan di Bitcoin dominance, teriak-teriak altcoin season. Karena ya udah ada lah tanda-tandanya mau teriak-teriak lagi nih. Jadi ya buat para penonton TCI, ya ingat, bukannya nggak boleh pegang altcoins, boleh banget. Gue pribadi pun sudah akumulasi kok ya, dari 2024 tuh gue udah mulai akumulasi lebih besar dibandingkan sebelum-sebelumnya. Tetapi ingat, mayoritas masih tetap BTC karena liquidity-nya, atau lebih tepatnya inilah, kita teknis aja ngomong, balance sheet-nya masih terus begini, masih terus turun ya. Oke. Sekarang kita akan langsung masuk aja ke komen ya. Yang komen pertama itu dari Hari-Hari Heri ya. Om Toshi, bagus nggak nih jurus ini ya? Mau turun, mau naik, saya konsisten isi setiap bulan. Ya, berarti maksudnya DCA murni kah? Ya. Tapi begitu bullish, jebret, saya tambah 300%. Kalau menurut gue rada kebalik ya, dibandingin kayak begini, dibandingin waktu bullish jebret gede, lebih baik justru lu akumulasi biasa, lagi bullish naik, biasa tetap akumulasi. Average up. Kalau tiba-tiba turun gede, signifikan ya, sampai orang panik gitu ya, udah teriak-teriak bear market. Nah, itu digedein, itu masih lebih make sense. Justru kebalik menurut gue logikanya. Ya, jadi lebih baik kalau lagi bullish, ya udah akumulasi biasa aja. Begitu, jangan lebih gede. Begitu. Tapi kalau misalkan koreksinya signifikan, besar, orang teriak-teriak ngedam, nah, mau gedein peluru itu masih lebih make sense dibandingin ini, ya. Tapi ya overall bagus ya, berarti lo mikir untuk pengen lebih bagus lagi ya. Good. Next, dari Andi Molto. Koh, tutor dong cara munculin BSP di TradingView. Gampang banget ya. Ini gratis ya. Indikator semua yang gue keluarin ini sengaja gue pilihin gratis supaya semua orang bisa pakai. Begitu. Nggak guna kalau gue, wah indikator apa berbayar gini gitu, ujung-ujungnya orang nggak bisa pakai. Dan nggak tahu sih selama ini ujung-ujungnya indikator dulu gue udah ada beberapa yang berbayar. Gue lebih nyaman pakai yang gratis malah. Jadi ya nggak tahu lah ya. Caranya gampang, kita klik di sini ya, indicator. Kalau gue kan udah di favorite nih. Nanti lo tinggal search aja bull support
Ya kalau di gua kan udah keluar di favorites ya. Nanti lu masukin aja bull market support band. Nah, nanti keluar ini yang by ZK Dev. Lu tinggal klik and then ya di favoritin aja. Udah di favoritin langsung keluar di favorite, klik seperti di sini ya, langsung keluar. Nah, langsung keluar kayak gitu ya. Oke. Next dari Dira Bupra, sorry ya. Dira Bupra ya. Makan popcorn sambil menikmati celoteh Mak Toshi. Tertanda dari aku yang DCA BTC di 48.000 dan BNB di 450. Wah, asik ya. Pantes senyumnya pasti ekstra lebar nih ya. Thanks insight-nya, bro. It helps me a lot in controlling my ego and emotion during trading. You're welcome. Ya, semoga cycle ini bisa semakin profitable lagi ya. Next dari Aldo AZN. Matoshi, mau tanya lagi nih. Kan Matoshi udah TP, ada yang 5%, terus 5%, dan ini mau ke 20% nih. Nah, pas awal TP yang 5% itu, setelah itu apa Matoshi tetap beli dengan DCA atau memang nggak beli sama sekali? Danke, Matoshi and team. Jadi maksudnya setelah TP 5% masih DCA, BTC dan lain-lain nggak? Iya, setelah TP, koreksi itu ya, seingat gue koreksinya. Coba kita lihat ya. Langsung aja kita ambil datanya di sini. Weekly setelah close pertama ada koreksi nih. Nah, ada sampai ke BSB lagi. Itu beli lagi, DCA lagi. Ya, DCA dengan ya peluru yang seperti biasa gue udah jelasin ya. Nah, setelah itu udah naik lagi ya, profit lagi. Begitu. Jadi sengaja memang diputer lah begitu kasarnya ya. Jadi udah profit, TP, koreksi, ya rinse and repeat begitu ya. Next dari Hans Diesel ya. Bang Toshi, dokternya kripto karena ngeceknya pakai alat bukan BIM Salabi. boleh dokter Toshi boleh lah ya. Bang Tosh, 90% selalu benar, bikin modalku kecil cuma jutaan jadi banyak. Wah, mantap ya. Gimana dengan modal besar yang ratusan juta kalau ngikutin TCI yang bisa ya bisa beli Lambor. Ya, kalau kata gue sih dibanding beli Lambo mendingan beli dulu aset lah ya. Boleh beli rumah, boleh mungkin invest lagi di yang lain gitu. Kalau bisa sih, kalau udah kebanyakan investment, nah investment udah ngasih passive income, nah baru tuh dari passive income-nya lu mau pakai buat beli yang aneh-aneh, monggo. Ingat, tapi gue belum pernah bahas ya. Nanti deh, nanti. Satu saat gue akan bahas mengenai rat race ya. Tapi nantilah, itu nanti. Gue masih belum ada waktu buat ngerjainnya ya. Oke, next dari Moravian. Bang Toshi, apa yang menjadi trigger untuk balance sheet bisa naik? Kalau menurut gue sih simpelnya adalah ya the Feds aja. Kalau the Feds merasa labor market makin jelek ya. Maksudnya labor market makin jelek tuh pengangguran makin buruk. Ya itulah mungkin lebih tepatnya sih ujung-ujungnya kalau mau paling gampangnya, paling kasarnya adalah kalau pengangguran makin banyak di US, tidak terkontrol. Nah itu US akan pelan-pelan menaikkan balance sheet-nya. Atau ya kadang-kadang ekstrim juga bisa sih. Kalau kasusnya ekstrim kayak di 2021 gitu ya. Ini balance sheet naiknya cepat ekstrim begitu. Kenapa cepat ekstrim? Ya jawabannya adalah karena ya, kita dapat pandemi begitu ya. Sebentar, kita lihat dulu balance sheet di sini ya. Kita dapat pandemi ya boom begitu ya. Nah, jadi ya ada triggernya. Kali ini apakah akan ada trigger tertentu? I don't know ya. Tapi yang pasti sih kalau gue pribadi akan tetap plototin terus data labor market di US begitu ya, unemployment rate, lalu non-farm payroll non-farm payroll, dan pokoknya apapun yang berhubungan dengan labor market di US ya. Next dari Ark Fenrir ya. Fenrir itu apa itu? Ini bukan sih kayak werewolf gitu bukan sih Fenrir ya? Memang beruntung banget ketemu channel TCI. Dulu awal kenal kripto karena si mantap. Aduh, apalagi nih ya. Sempat mikir semua porto ke alts. Tapi setelah berkali-kali diingetin Mak Toshi buat bangun pondasi yang kuat dan rule 70-30, gua terhindar dari rungkat. Terima kasih dan salam tabur tuai. You're welcome. Jadi ya ini udah ada lagi ya. Udah ada lagi testimoni ya. Pentingnya 70-30. Nyaris rungkat di Manta ya. Gara-gara gua cerewet ya kayak emak-emak diingetin terus tiap hari. Hati-hati 70-30 fondasi. Akhirnya terselamatkan dari rungkat ya. Semoga bukan cuma selamat ya, tapi bisa extra profitable di cycle ini. Next dari JK Channel.
Bang Toshi, mohon arahannya. Bang Toshi bilang di weekly TF, Bang Toshi akan TP 20% ya kalau di atas dari upper band ya. BTC-nya kalau sampai masih ya itu benar di atas 73.000 ya, itu di atas dari upper band. Kapan ya kira-kira kita akan stop di CA BTC di sana? Di sana kayaknya itu ya. Oke, di area berapa di mana kalau dilihat BTC mulai menjauhi Bollinger Band. Kalau lihat siklus BTC ada bull market dan bear market. Di mana saat ini kita ada di bull market, mungkin fase terakhir berdasarkan cycle theory. Dan kita juga nggak bisa menebak topnya di mana. Apa yang menjadikan patokan Bang Toshi bahwa ini sudah menjadi top dari cycle ini ya, hingga terhindar dari bear market yang serem. Makasih Bang Toshi and tim. Mantap, ini pertanyaan yang bagus sebenarnya ya. Kalau gua pribadi ya, gua itu masih menggunakan teori 28 November karena masih terbukti sampai sekarang bagus ya, terutama kemarin tuh. Jadi gini, buat yang nggak tahu ya nanti mungkin harus kepisah lagi lah ya videonya. Itu teori 28 November adalah plus minus 21 hari dari 28 November ya. Ada ya kita udah pisah-pisah ya. Jadi setahunnya bukan dari Januari ke Januari tapi dari 28 November ke 28 November. Nah, di daerah-daerah situ akan ada beberapa jenis tahun ya, ada tahun akumulasi, tahun preparation. Aduh ini sebenarnya susah sih kalau nggak pakai ini ya. Ya pokoknya kalau gua sih tetap matok ke situ ya. Berarti in theory possibility untuk top dari BTC ya. Kalau alts itu kemungkinan masih bisa tonggos ya, tonggos lebih lagi ke depan begitu, masih maju lagi ke depan ya. Tapi kalau BTC itu secara statistiknya plus minus 21 hari dari 28 November. Nah, tahun all time high itu basically di 2025. Jadi kalau gua sih udah mulai nggak akan aneh-aneh, nggak akan akumulasi gila-gilaan. Di mungkin ya deket-deket inilah kuartal 3 akhir mungkin ya. Kuartal 3 akhir gua akan udah mulai nggak berani banyak akumulasi gitu. Karena statistiknya masih itu sangat apa ya, gue juga kadang-kadang kalau ngebahasnya kayak ngeri-ngeri sedap gitu, kok bisa ya seakurat ini gitu ya. Nantilah ya at some point gue akan bahas lagi 28 November. Terakhir kali gue bahas itu ekstrim terus-terusan udah sampai berbuih tuh di 22 di 2022 ya. Ya sekarang udah lumayan lama gue jadi belum bahas lagi karena ya belum dekat ke pucuk juga sih. Bukan pucuk lah, belum dekat ke cycle top. Jadi nantilah ya mungkin kalau udah lebih dekat gue akan remind juga. Tenang ya, gue akan remind lagi kok kalau udah dekat-dekat ke tahun all time high ya. Oke. Next dari Arfi Astina Luffy. Halo Kotoshi, sudah lama Aing nggak muncul di komen. Wah, orang Sunda nih ya. Aing tuh saya tapi kasar ya. Kayak apa ya? Kayak gua tapi lebih kasar lagi. Jangan pokoknya kalau ke daerah Sunda jangan aing, jangan aing ya. Abdi itu boleh ya. Mau nanya nih, kan kalau misalkan weekly close masih di atas weekly Bollinger Band, artinya bagusnya kita TP kan. Tujuan dari TP ini salah satunya untuk nambah amunisi peluru untuk serok lagi saat BTC turun kan. Artinya di dalam grafik yang sehat di saat terjadi pump seharusnya, bukan pasti ya, berarti punya probability akan terjadi koreksi bukan? Terutama teori Kotoshi yang sungkem BSB. Tapi apa jadinya ketika kita udah TP, BTC lanjut pump terus kayak November 2020 kemarin dari 17K terus pump sampai 60K tanpa menyentuh BSB. Ini pertanyaan bagus nih ya. Bahkan ketika kualat pun jeblok di bawah BSB cuma nyentuh terendah di 28K pada Juni 2021. Bukankah kejadian seperti kasus itu malah menghilangkan potensi kita buat lebih cuan besar kalau TP. Nah, jadi gini, makanya kenapa TP gua itu nggak langsung besar, nggak semua gitu. Ada 5, 10, 20, dan seterusnya. Itu untuk mengantisipasi kalau sampai kayak cycle di sini, cycle kemarin ya. Kita bisa lihat ya. TP dapat tiba-tiba thread ya. Nah, makanya dengan cara kita bikin TP-nya berkala dan kesannya di martingale gitu ya. Nah, itu membuat kita jadi kalau sampai gini, kita TP nih. Misalkan 5% di mana? Di sinilah ya, 5, 10, 20. Nah, kalau naik lagi, jebol gila lagi ya udah TP lagi. Lebih gede, 40. Naik lagi, lebih gede lagi, 80. Nah, udah kayak gitu biasanya akan dekat-dekat lah sama pucuk gitu ya. Ya kalau dapat sampai weeknya banget sih enggak lah ya. Tapi dekat-dekat lah. Begitu. Itu dia alasannya kenapa 5, 10, 20 dan seterusnya. Walaupun itu setiap orang boleh beda-beda ya.
Misalkan lu mau lebih kecil boleh. Oh bang gue cuma pengen 2% gitu, boleh. Oh bang gue lebih gede bang soalnya gue banyak kebutuhan. Boleh ya. Jadi untuk persentasenya nggak harus sama kayak gue. Disesuaikan saja sama kebutuhan masing-masing ya. Bagus, ini pertanyaan yang pertanyaan yang sangat kritis ya. That's good ya. Kalau yang lebih enak sih sebenarnya di 2016 ya. Aduh ini cycle favorit gua nih sebenarnya. Turun akumulasi, asik, turun lagi ya. Naik akumulasi, naik. Ini udah kayak nyuci baju ya. Asik-asik naik turun ya. Udah cuci, jemur, profitnya diputer-puter ya. Ya, tapi kalau kayak begini ya nggak bisa diputer-puter. Makanya ada cara TP yang seperti ini, 5, 10, 20 dan naikin terus ya. Nice, ini nice question. Next dari Krincis Wara Channel. Mak Toshi memang top, salam tabur tuai, no jual kelas yang isinya sampah. Ya gini, sebenarnya kalau gue perhatiin ya, benar juga Sato sempat ngomong ke gue. Kayaknya di grup TCI ya, by the way kita punya grup Telegram ya, itu berbayar, itu nggak berbayar ya, grup Telegram nggak berbayar karena nggak ada yang berbayar sama sekali di TCI, semuanya for free ya. Kayak di grup TCI ini isinya orang-orang yang udah muak dengan kelas VIP, kelas-kelas expert. Kalau zaman gua tuh dulu disebutnya expert crypto ya, kelas expert katanya. Ya intinya sih sama-sama aja gitu, ujung-ujungnya ya sinyal lah begitu ya. Ya gue 2 tahun coba sana coba sini, ujung-ujungnya ya gue rasa itu banyaknya, sorry ya, banyaknya bullshit gitu. Yang bener-bener komunitas yang bagus, kelas yang walaupun berbayar bagus tuh ujung-ujungnya bukan ngomongin wah sinyal begini sinyal begitu, lu ikut gue kaya, enggak, semua yang begitu sampah ujung-ujungnya kalau gue rasa ya. Ya minimal pengalaman gue pribadi ya, ya lagi-lagi mungkin ada yang ketemu grup sinyal ekstra gacor lu udah dapat 10 triliun ya, mungkin ada, nggak tahu lah ya. Gua nggak bisa ngomong buat semua orang, mungkin aja ada lah grup berbayar yang nggak pernah salah. Ya itu sarkasm sih sebenarnya, nggak ada sih ya, tapi baik lagi. Jadi kalau gua sih udah capek selama 2 tahun itu ya, mencoba untuk cari kelas, cari master, apa ya, cari guru yang wah kayaknya udah dapat nih kunci market. Ujung-ujungnya semua ya kalau nggak kultus ya, atau yang kedua scam gitu. Makanya ya gue nggak mau lah buka kelas-kelas seperti itu, langsung aja gue beberin apa yang gue ketemu. Nah tapi masalahnya apa yang gue ketemu di market itu nggak semua orang mau. Kenapa? Karena butuh waktu gitu loh, butuh waktu, harus berpikir jangka panjang, punya mindset yang tepat. Nggak semua orang mau investasi waktu, keringat dan lain-lain di situ. Nah tapi buat yang mau menginvestasikan waktu, menginvestasikan berbagai macam hal, ya ujung-ujungnya profit. Ayo ya, jadi buat lu yang mau ya ayo gitu. Tapi kalau yang nggak mau ya sudah, karena tidak semudah cuma masuk kelas ujung-ujungnya pasti profit. Kalau kayak gitu caranya ya semua orang kaya lah. Faktanya nggak kan? Kenapa? Karena tidak ada kasarnya tuh nggak ada shortcut yang wah gue cuma ikut nggak ngerti apa-apa profit, nggak ada gitu ya. Oke, beres ya, takut kelamaan. Langsung aja kita masuk ke buy limit. Hari ini kita akan charting TON, Immutable X dan OP. Tetapi sebelum kita masuk seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CoinX. Dimana di CoinX ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Cocok untuk newbies sampai ke advance. Untuk para newbies bisa menggunakan swap di sini ya. Di swap di sini simple banget, lu jadi nggak perlu TA sama sekali. Untuk yang DCA murni cocok untuk menggunakan swap ya. Tinggal kalian pilih stablecoin mana yang kalian mau pakai. Contohnya pakai USDT aja. Nah kalau untuk yang DCA murni gue sarankan sih ya BTC atau Ethereum aja ya. Jangan di luar dari dua itu. Karena ya kalau untuk DCA murni lebih amannya di dua aset itu. Karena yang lain-lain bisa extra volatile ya. Lalu buat lo intermediate di sini ada spot trading ya. Lalu juga di sini ada margin trading, ada juga futures, dan futuresnya ini bukan cuma futures trading aja, tapi ada juga copy trading. Jadi sangat lengkap buat lo yang mungkin ngerasa bahwa aduh bang, gue mendingan ngikutin aja trader lain yang sudah lebih punya pengalaman. Nah, monggo lo bisa ikutin juga, di sini ada berbagai macam trader yang lo bisa copy.
Nah, selain juga di situ ada newcomers eksklusif, di mana ini untuk para pengguna baru ya, dan ini setiap bulannya di-update. Jadi buat lo yang tertarik, silakan bisa ikutan karena lo bisa mendapatkan cashback 10 USDT, 30 USDT, 60 dan seterusnya dengan cara yang relatif mudah ya. Seperti complete first deposit ya. Lebih dari 40 USDT bisa dapat 10 USDT cashback. Mantap ya. Nah, selain juga di situ kita bisa earning aset yang sudah kita beli. Misalkan kita sudah akumulasi BTC, Ethereum, dan berbagai macam altcoins lain ya. Nah, di sini kalian bisa ambil juga yieldnya. Begitu, ada FTM, ada BTC, dan seterusnya. Bahkan USDT pun saat lu masih nganggur nih, belum dipakai beli nih, USDT-nya juga lu bisa masukin ke sini, ke earningnya mereka ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk CoinEx ya. Selanjutnya, buat lo yang belum punya akun di CoinEx, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinEx. Dan kita masuk ke TON. Untuk TON, posisi short kita kena target TP ya. Retest 1, retest 2 di EMA 20. Kena target TP kemarin, profit 1,36%. Yeay. Sayangnya, kita nggak dapat posisi longnya. Ya sudah, artinya belum rezeki. Jadi jangan dipusingin ya. Kalau nggak dapat setup selanjutnya, ya sudah, berarti memang belum rezeki kita. Kita tunggu setup selanjutnya ya. Oke, untuk posisi spot di 4,886, di 4,626, dan di 4,317. Next kita geser ke Immutable X. Untuk Immutable X sama ya, posisi short kita udah kena target TP. Ini basically purchase ya, kayak TON ya. Posisi short kita profit ya, kena target TP di sini. Nggak dapat, untuk posisi shortnya profit ya, 4% lah kalau kita bulatkan ke atas ya. Sayangnya kemarin nggak terjadi, bukan kemarin, tapi hari ini tidak terjadi retest kedua. Jadi ya nggak dapat sayangnya ya posisi longnya. Tapi udahlah ya, dua-duanya untuk TON dan Immutable X, dua-duanya udah profit untuk posisi shortnya. Syukuri apa yang kita sudah dapat ya. Oke. Next, posisi spotnya ada di angka 1,184, 1,107, dan di 1,042. Next, kita masuk ke OP. Untuk OP, nah ini beda nih kasusnya ya. Untuk posisi shortnya profit nih ya. Profitnya antara EMA 20 atau 1,614. Ya, itu kita udah bahas kemarin ya. Ya kalau buat lo yang, ya harusnya udah beres sih ya kalau buat lo yang sudah dengar kemarin ya CWT. Nah, hari ini bedanya untuk OP posisi longnya dapat nih setupnya retest 1, retest 2. Nah, jadi buat lo yang konservatif target TP di EMA 20 profit 1,5%. Buat yang agresif dapat 2,9%. Asik ya. Oke, jadi hari ini panen sebenarnya ya posisi futures. Jadi sekarang langsung aja loncat untuk OP di posisi spotnya. Karena belum terjadi reclaim ya berarti masih sama ya. Yaitu di 1,568 dan selanjutnya itu ya sebenarnya cukup jauh di bawah sih, di angka 1,309 ya. Itu untuk posisi spot dan futures untuk DCWT sesi kedua ya. Sebelum kita tutup, gua nggak akan lelah untuk mengingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan ingat, tabur tuai ya. Gue orang yang sangat percaya dengan tabur tuai. Apa yang lu tabur itu akan lu tuai. Ya nggak harus dari tempat yang sama. Begitu. Lu menabur kebaikan ke orang tertentu, jangan berharap di orang yang sama dia akan balikin. Nggak, bisa dari orang lain. Ya. Jadi ya lu bisa mulai dengan misalkan ya banyak teman-teman lu mungkin waduh rungkat lagi di market ya. Yang lu bisa kenalkan ke TCI. Nah itu udah tabur tuai. Itu dan kayak gue bikin YouTube nggak ada kelas berbayar, semua gratis. Nah itu tabur tuai juga. Jadi menabur hal baik, menuai hal baik lagi. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.